Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore para mahasiswa mata kuliah penganggaran yang saya ampu. Di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari anggaran modal yang minggu lalu sudah kita pelajari, yaitu anggaran piutang. Nah, di materi ini, materi 9 ini, kita akan membahas tentang anggaran piutang. Namun, ya, yang harus saya ingatkan, yang harus saya kasih warning dulu kepada kalian bahwa ketika kalian itu kelak akan menghadapi soal-soal terkait dengan anggaran piutang, itu bentuk anggaran piutangnya akan berbeda, ya, akan berbeda tergantung soalnya seperti apa. Dan oleh karena itu, nanti saya akan mencontohkan dua tipe soal dan dua tipe jawabannya seperti apa. Namun, kelak saya juga akan memberikan tugas latihan yang pengerjaannya juga tidak bisa sama dengan yang saya contohkan di PPT ini. Namun tipenya ya untuk bisa memahami tipe soalnya seperti apa dan cara menjawabnya dalam tabel seperti apa itu bisa kalian lihat di buku Nafarin ya, di buku referensi mata kuliah penganggaran ini yaitu Nafarin edisi 2. Baik, jadi kompetensi dasar di sini ya secara teori dulu ya. Secara teori yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan jenis-jenis piutang itu seperti apa. Ya, setelah dapat memahami dan menjelaskan jenis-jenis piutang, diharapkan juga mahasiswa itu dapat memahami dan menjelaskan manfaat dari penyusunan anggaran piutang. Ya, jadi secara teoritis jenis-jenis piutang itu apa, serta manfaat dan penyusunan anggaran piutang itu seperti. Oke, nah setelah mengetahui teorinya, mahasiswa diharapkan juga dapat melakukan praktik penyusunan anggaran piutang dengan benar. Dan dalam beberapa kasus, ya, anggaran piutang itu terkadang juga harus ditemani dengan anggaran kas masuk. Ya, dan itu tergantung tipe soalnya seperti apa dan apakah kalimat-kalimat yang ada dalam soal itu memang mencukupi untuk dapat membuat anggaran kas masuk sebagai teman dari anggaran piutang. Nah, sebelum saya masuk, ya, tolong dicermati dulu bahwa kalian sebagai mahasiswa semester 5 yang sudah mempelajari tentang akuntansi dasar ya dan akuntansi yang agak advance serta manajemen keuangan, kalian tentunya tahu kan ya bedanya penjualan secara tunai dengan penjualan secara kredit. Ya, dimana dua-duanya itu hal yang berbeda, namun di laporan laba rugi itu langsung digabung semuanya. Jadi item penjualan yang ada di laporan laba rugi itu semuanya sudah merupakan penjualan yang tidak peduli tunainya diterima atau masih berbentuk kredit. Nah, oleh karena itu sendiri, ya, berbagai pihak yang berkepentingan itu mengalami kesulitan. Dalam artian bila mana penjualan ini itu sudah merupakan potensi 100% tunainya perusahaan atau masih ada sebagian kecil atau sebagian besar itu masih harus dicapai di tahun depan. Oleh karena itulah para manajer perusahaan itu sering membuat yang namanya anggaran piutang karena ingin membedakan sekaligus sebagai pengingat buat mereka bahwa ada berapa persen dari penjualan itu yang masih belum tertagih dan dijadwalkan akan menjadi kas masuk buat perusahaan. Seperti itu. Ya, jadi ingat bahwa kalau pembeli membayar langsung, ya, dalam artian langsung datang atau mungkin kalau di e-commerce ya, marketplace, langsung bayar ya, langsung bayar di apa namanya pakai saldo akunnya ya di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee itu pada dasarnya adalah sudah menciptakan kas masuk. Karena kalau kita punya stoknya, terus kemudian kita kirim 1-2 hari selesai masuk ke akun saldo kita. Itu bisa disebut sebagai tunai. Ya. Sementara kalau kredit itu adalah jika pembeli membeli barang kita tetapi menunda pembayaran. Ya, kadang DP 0% tapi tiap minggu itu nyicil ya atau tiap bulan nyicil atau DP berapa habis itu kemudian sisanya dilunasi dengan cara nyicil.
Nah, kalau tipenya seperti ini itu menciptakan piutang usaha. Ya, jadi karena penjualan keseluruhan dalam laporan laba rugi itu bisa mengandung dua macam ini ya, tunai dan kredit. Oleh karena itu perusahaan harus membuat yang namanya anggaran piutang usaha atau mungkin anggaran piutang dagang, dan seringkali ya tergantung kepentingannya juga menciptakan anggaran kas masuk yang ada kaitannya dengan anggaran piutang usaha saja. Ya, jadi jangan salah pahami anggaran kas masuk dengan anggaran arus kas ya yang akan dibahas minggu depan. Ya, itu. Ya, ini penting untuk diingat-ingat lagi ya, karena kalau kalian tidak bisa membedakan antara tunai dan kredit, kalau misalnya soalnya itu ternyata membutuhkan kalian untuk membuat dua-duanya, 80% mahasiswa itu salah pada saat ujian. Eman-eman ya, dari banyaknya materi yang jadi soal ujian, Anda salah memahami tunai kredit sehingga salah masukin anggaran, langsung hilang poinnya. Ya, ini wanti-wanti saya ya, sebelum Anda mengerti teorinya, saya tunjukkan praktiknya dan saya kasih tugas, kalian kerjakan, jangan sampai salah. Ya, kalau masih nggak paham penjelasan di PPT ini, silakan juga Anda buka buku referensi Navarin. Ya, jangan hanya tergantung pada PowerPoint ini. Apalagi karena kita ya itu tidak di kelas. Karena sebenarnya materi ini akan lebih bagus ya, lebih bagus untuk dijelaskan dengan papan tulis, tapi kita nggak punya papan tulis ini. Oke, nah karena itu sangat hati-hatilah. Oke, yuk kita bahas dulu tentang jenis-jenis piutang. Jadi piutang ya, kalau secara jenisnya di akun neraca itu seringkali itu bisa dilihat ada dua jenis biasanya ya, yaitu piutang usaha dan piutang wesel. Ya, piutang usaha atau disebut juga bahasa Inggrisnya sebagai account receivable. Ya, saya harap dua-duanya kalian paham ya, karena terkadang lebih gampang untuk mengakses banyak pengetahuan kalau kalian mudeng bahasa Inggrisnya ketimbang bahasa Indonesianya. Ya, account receivable. Jadi ini timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Ya, uang belum kita terima tapi barangnya sudah di tangan pelanggan atau pembeli. Ya, contohnya kalau kalian di mata kuliah akuntansi dulu ya, misalnya ya pelanggan beli produk sepatu Anda misalnya 250.000. Tetapi dia belinya pakai gesek kartu kredit gitu misalnya. Ya, artinya berarti kan jadinya penjualan 250.000, piutang 250.000. Ya kan? Berarti itu, piutangnya di sisi kiri, penjualan di sisi kanan. Atau misalnya itu teman kalian ya, 250.000, teman kalian baru bayar 100.000. Ya kan? Sisanya piutang 150.000. Nah, oleh karena itu kita bisa ngomong di jurnal ya bahwa kas 100.000 ya, piutang 150.000, penjualan di sisi kanan 250.000. Kan seperti itu ya kan? Nah, terus ada juga piutang wesel atau notes receivable. Dalam artian ini piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Contohnya piutang uang muka. Ya, walaupun ya kalau misalnya kalian sudah berpengalaman, misalnya melihat laporan-laporan keuangan perusahaan publik ya, itu hampir semuanya ketika kalian membaca laporan keuangan itu diakukan sebagai piutang usaha atau account receivable. Walaupun nanti ketika kalian lihat keterangan-keterangannya, ketika di breakdown piutang usaha itu apa, salah satunya adalah piutang wesel. Itu sering sekali ya, mau itu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, atau perusahaan jasa gitu ya. Nah, tapi ya dalam artian sebutan-sebutan piutang usaha, ya ini sekedar trivia aja buat kalian ya, bahwa menyebut piutang usaha itu tidak sama dengan piutang dagang. Oke, karena kalau misalnya kalian itu nyebutnya piutang dagang, itu kalian secara konteks ya, secara konteks itu bisa rawan salah. Secara konteks ya, bukan hitung-hitungan tapi konteks berbisnis salah. Ya karena piutang dagang, namanya sih dagang. Itu hanya merujuk pada pada perusahaan dagang. Ya, jadi perusahaan dagang artinya seperti kayak nyetok baju habis itu dijual. Artinya
hanya nyetok habis itu jual, nyetok jual, nyetok jual. Sementara perusahaan manufaktur itu bukan berdagang, karena perusahaan manufaktur adalah bahan baku diolah terus kemudian jadi barang jadi baru dijual. Ya, maka kebanyakan perusahaan ya itu lebih menggunakan piutang usaha karena sifatnya lebih universal, mencakup semua jenis bisnis dan usaha, entah itu berbentuk manufaktur, dagang atau jasa. Ya, oleh karena itu ya disarankan kelak supaya secara etika bisnis itu tidak amburadul ya, terbiasalah menggunakan kata-kata piutang usaha, jangan piutang dagang. Ya, sekedar trivia aja ya. Oke, manfaatnya apa sih? Nah, jadi manfaatnya anggaran piutang adalah memperlancar dan memperbesar omset penjualan. Karena ingat bahwa kegiatan penjualan itu adalah ujung tombak perusahaan. Ya, artinya kalau misalnya kita ya memaksa untuk 100% tunai, itu banyak sekali orang ya itu mungkin akan keberatan ketika harus bayar tunai langsung. Walaupun misalnya orangnya belinya cuma satu item itu. Terutama kalau misalnya kalian tuh menjual barang-barang yang jutaan, ya. Jutaan itu apa, Pak? Ya misalnya kulkas, ya, TV, kompor, ya. Biasanya peralatan-peralatan rumah tangga itu yang apa besar-besar itu eh, harganya kan 1 juta lebih ya kan, dan terus habis itu kan ada opsi pembayaran dengan kartu kredit, nah, biasanya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya harganya misalnya cuma puluhan ribu atau ribuan, mungkin nggak ada ya, nggak ada anggaran piutang karena secara tunai bisa langsung dinikmati, biasanya kan seperti makanan-makanan gitu ya kan, seperti itu ya. Nah, terus kenapa kok kita sebagai perusahaan itu cukup mau untuk menerima yang namanya piutang, piutang usaha? Ya karena untuk memperbesar omset penjualan. Selain itu, ya dengan kita berani memasang misalnya promo DP ya atau piutang usaha gitu, kita bisa memperkuat daya saing bisnis terhadap pesaing yang tidak punya kebijakan dan anggaran piutang dalam usahanya. Nah, sehingga kalau misalnya kita bisa menang dari pesaing dalam artian sama-sama jual sepatu tadi misalnya, ya kan? Tetapi kita punya kebijakan piutang dan anggaran piutang yang lebih fleksibel ketimbang pesaing kita. Nah, maka orang-orang akan cenderung untuk masuk ke kita ya, kemudian kita servis dia, puaskan dia, dia akan nge-recommend toko kita ke orang-orang lain, teman-temannya atau komunitasnya, sehingga membuka kesempatan untuk perluasan pangsa pasar atau pelanggan. Ya, sehingga market size kita misalnya udah besar, market share kita juga semakin besar. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita omsetnya semakin besar, kita bisa menang dengan kompetitor kita bisa memperluas pangsa pasar kita, sama saja kita meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Nah, dalam menyusun anggaran piutang, ya itu ada beberapa kebijakan, ya kebijakan manajerial perusahaan yang harus diperhatikan. Setidaknya ada 6 hal penting dalam perusahaan itu melakukan proses penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, apa yang disebut sebagai batas maksimal, atau dalam dunia kerja nanti mungkin kalian akan lebih sering mendengar istilah seperti plafon, ya. Jadi istilahnya ini kita harus tahu bahwa yang namanya piutang ya, piutang diberikan untuk berbagai tingkatan atau jenis debitor. Dalam artian kita terkadang harus menganalisa ya perilaku konsumen atau customer kita ya, kemudian digolongkan berdasarkan resiko tidak memenuhi kewajibannya sesuai janji atau sejarah berutangnya bagaimana. Ya, misalnya nih kalian punya 3 teman ya, Anton, Tony, Budi ya. Nah, 3 teman ini ya, tapi kita harus klasifikasikan 3 teman ini teman yang gimana ya, teman yang baik atau teman yang brengsek misalnya gitu ya. Kalau dikasih duit gitu misalnya, ya kan? Ya biasanya kan seperti, wah aku pinjam uangmu dong, nanti aku kembaliin. Ya itu kan biasanya kan janji-janji palsu kan biasanya gitu, ya kan? Misalnya Anton, ya kita tahu wah sejarahnya Anton ini sebenarnya itu dia punya uang, ya dia punya uang, tapi mungkin dia butuh ya butuh duit kalau misalnya orang tuanya belum ngirim duit
ya namanya saja masih rantau gitu misalnya, dan biasanya dia ngembaliin sih, ya berarti dia adalah manusia yang bisa memegang janjinya, ya dalam artian tidak pernah ingkar janji. Oh, klasifikasi aja misalnya, wah ini berarti Anton tuh manusia setengah malaikat, ya oke lah, berarti kalau misalnya manusia setengah malaikat kayak gini, ya misalnya dia tidak pernah mengingkar janji selama ini, ya sudah, kalau misalnya dia pinjam misalnya, aku pinjam 50.000 dong, minggu depan tak balikin, ya wis, berarti itu bisa dipercaya 100%, 50.000, kemudian ternyata seminggu kemudian dibalikin. Nah terus kemudian ada Tony, ya Tony. Tony itu ternyata kalau kita klasifikasikan itu adalah manusia yang seutuhnya, ya bukan manusia setengah malaikat, tapi manusia yang seutuhnya. Kok bisa manusia seutuhnya? Ya karena manusia itu sering lupa, ya dalam artian sepanjang sejarah misalnya Tony pernah pinjem uang kita, ya Tony itu sebenarnya itu bisa dan mau ngembaliin gitu loh, cuma kadang dia sering lupa. Ya, karena dia sering lupa, seringkali kita harus ingetin dia, gimana utangmu dulu? Nah, oh iya lupa, sorry sorry sorry. ATM, nomor ATM-mu piro? Ya, habis itu ditransfer, balikin gitu. Nah, itu berarti kalau misalnya ya dia tipenya adalah manusia seutuhnya yang mau dan mampu bayar tapi sering lupa, berarti mungkin kita misalnya akan mengkasih plafon misalnya ya 70% lah gitu. Jadi misalnya kalau kalau misalnya Tony, bro, aku pinjem 100.000 dong. Nah, kamu bilang 70.000 aja ya. Terus kamu kasih pakai alasan gitu, misalnya aku yang lagi bokeh 70.000 ya. Nah, sebenarnya kita punya lebih dari itu, lebih dari 100.000 kita punya. Tapi karena kita tahu cara berutang yang sering lupa, kalau nggak diingetin, kita agak bas-bas. Ya udah 70.000 aja deh. Seperti itu. Jadi itu cara ngutangin ke teman dengan cara yang smart gitu loh. Ya, metode ngutangin uang ke teman dengan cara yang smart. Nah, terus ada nih Budi. Nah, Budi ini tipe-tipe manusia yang rada brengsek ini. Ya, dalam artian seperti kayak manusia setengah setan gitu, apa kayak gitu. Ya, karena apa? Wah, udah pernah 2 kali minjem ke kita, tapi nggak pernah dikembalikan. Alasannya aing-aing aja. Ya, kalau ditagih, malah bacot gitu, malah marah-marah di media sosial. Waduh, lah kayak gini-gini terus gimana nih kalau mau dipinjemin? Ya, ya udah kalau bisa gini, tidak ada plafon untukmu ya, 0% ya, kamu mau pinjam 100.000 tidak akan ku pinjemin, ya seperti itu. Ya jadi itu istilahnya penjelasan yang rada-rada ya mungkin sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin kalian apa namanya tukang tip kolektor di kehidupan sehari-hari, ya banyak orang ngutang ke kalian, terus kalian ngendi utangmu, malah alasan-alasan tak jelas, ya atau jangan-jangan kalian adalah tukang pengutang itu, ya kalau kalian tukang pengutang ya jadilah manusia setengah malaikat, ya jangan manusia setengah seton ya jangan gitu ya. Oke ya, kemudian yang kedua, hal kedua yang penting adalah jangka waktu kredit. Nah, terkait dengan jangka waktu kredit, kan waktu semester 3 dulu, manajemen keuangan, yaitu manajemen piutang ya, kalian kan sudah diajari tentang ada yang namanya model angsuran kan, term and condition, ya kan? Biasanya dinyatakan dengan kata-kata seperti ini, ya kan? 2 garis miring 10 garis miring net 30, ya kan? Dimana artinya itu kan bisa diartikan menjadi beberapa kalimat, ya kan? Bahwa jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sesudah barang diserahkan, ya, maka dari itu itulah arti kata 10. Artinya ini menjadi semacam kayak deadline pertama, ya. Kalau dilakukan dalam waktu 10 hari, H plus 10 gitu ya, setelah barang diserahkan, maka debitor atau orang yang ngutang ke kita ya, itu akan mendapatkan potongan 2% dari harga jual. Dalam artian ya, meskipun dia memiliki jangka waktu pembayaran selambat-lambatnya 30 hari setelah penyerahan barang, H plus 30, tapi kalau dia bisa melunasi dalam waktu 10 hari atau kurang, maka dia bisa kita kasih potongan 2% dari harga jual sebagai reward bahwa dia berlaku seperti manusia setengah malaikat. Ya, dan makin panjang jangka waktunya, makin besar pula piutang usaha tertanam dan makin besar pula resikonya. Oleh karena itu, ya biasanya itu normalnya ya net 30 atau paling banter itu net 60 biasanya. Ya, itu yang terjadi di lapangan itu biasanya seperti itu.
paling lambat tuh net 60 atau mungkin net 45, paling banyak net 30 seperti itu. Ya, karena piutang usaha dan utang usaha itu kan jangka pendek kan kalau di neraca, maka jangan panjang-panjang sebaiknya. Karena kalau semakin panjang, ya, maka bisa saja piutang usaha dan utang usaha yang terkait itu semakin tertanam makin besar. Dan kalau misalnya penjualan yang tidak ada uang tunainya semakin besar, maka resiko likuiditas kan juga semakin tinggi kan, seperti itu. Maka ini yang perlu diperhatikan secara penting sebagai seorang manajer. Kemudian volume barang yang dijual secara kredit. Ya dalam artian semakin besar volume barang yang dijual secara kredit, maka semakin besar pula anggaran dalam piutang usaha. Dan kalau semakin besar anggaran dalam piutang usaha, maka semakin besar pula resiko bisnis perusahaan tersebut. Ya, ini masih ada kaitannya dengan likuiditas. Ya, di mana semester 3 kalian kan sudah belajar kan rasio likuiditas. Kan ada current ratio, ada quick ratio, ada cash ratio. Ya, kalau current ratio dan quick ratio piutang itu kan masih dimasukkan. Tetapi kalau benar-benar ngomongin tentang cash ratio, ya dalam artian apakah cash perusahaan, cash keras gitu ya, itu bisa digunakan untuk menutup kewajiban jangka pendek pada saat itu juga apa tidak? Nah, kalau ternyata piutang usahanya ternyata sangat menggunung lebih tinggi daripada kas, ya itu kan tidak bagus gitu loh. Ya, likuiditasnya secara cash ratio tidak bagus. Maka resiko bisnisnya juga semakin tinggi, ya. Terus keempat, standar kredit, ya. Semakin ketat standar kredit yang diberlakukan seperti umur, pekerjaan, ada atau tidaknya aset yang jadi jaminan, ya, atau mungkin semester 3 kalian kan lebih kenal ya, kenal istilah 5C, ya kan? Nah, standar kredit itu istilahnya kalau di semester 3 itu namanya 5C. Ya, semakin ketat 5C-nya, maka semakin kecil juga piutang yang dianggarkan karena kita tahu bahwa akan semakin kecil juga orang yang memenuhi kriteria. Kalau kita terlalu sempit, terlalu pengen ambil aman ya. Karena kita takut resiko, kita standarnya harus ketat, harus benar bagus ya. Piutang dianggarkan semakin kecil gitu loh. Dan karena semakin kecil piutang dianggarkan, semakin kecil pula resiko kerugian akibat piutang yang tidak tertagih. Namun, ada kalanya juga karena 5C kita terlalu ketat, penjualan kita juga tidak bisa semakin besar. Jadi, ini seperti kayak dilema gitu, ya. Kalau mau dilonggarkan, apakah kita bisa mengkoleksinya dengan cepat? Ya, bagaimana kemampuan debt kolektor kita? Kalau misal semakin ketat, ya, investor ngamuk enggak? Dalam artian penjualnya kok sitik banget, labanya sitik, dividennya sitik. Kayak gitu ya. Maka ini menjadi semacam dilema ya. Entah kamu sebagai bank atau kamu sebagai ya perusahaan yang istilahnya jualnya dalam bentuk piutang. Seperti itu. Kemudian yang kelima, pemberian potongan diskon. Ini masih terkait dengan nomor 2 tadi. Dalam artian tadi kan diskonnya 2%, ya kan? Terus kan kemudian kita mikir, kok 2% toh ya? Nek tak jadi 5% gimana? Lah, kalau jadi 5%, pertanyaan selanjutnya adalah, lah kalau kamu 5%, ya, kamu siap nggak investasinya? Ya, dalam artian investasi ini adalah tanda kutip ke dalam anggaran piutang. Karena jika makin besar diskon diberikan, maka akan memperkecil kemungkinan piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Ya, dalam artian gini, kalau kita memotong, ya, bukan memotong, kalau kita naikin misalnya 2% jadi 5%, kan akan semakin banyak orang akan mau untuk membayar lebih cepat daripada waktunya, ya kan? Misalnya bayarnya ya H+7, H+8 gitu. Yang penting nggak sampai H+10 lebih, ya kan? Nah, tetapi ingat bahwa semakin besar diskon diberikan dan meskipun memperkecil kemungkinan piutang usaha yang tertanam, kamu harus tahu juga bahwa itu kan menjadi cost buat perusahaan. Apakah berdampak buruk, apa berdampak baik, itu harus dibuktikan. Nah, oleh karena itu, nomor 5 ini ya sebenarnya itu juga ada kaitannya dengan apa yang sudah kalian lakukan di semester 4 di praktikum manajemen keuangan. Ya kan? Dimana pada saat materi-materi akhir itu kan ada sebuah pertanyaan kan ketika kalian praktikum dulu ya semester yang lalu bahwa kalau misalnya diskon yang diberikan digedein gini kira-kira perusahaan tuh mengalami rugi ya atau untung seperti itu. Dan kemudian bagaimana keputusannya? Apakah akan menjalankan potongan diskon yang baru atau potongan diskon yang lama? Nah, itu kan tahun lalu semester lalu kan sudah dipraktikkan kan. Nah, itu
Jadi antar mata kuliah itu saling kait-mengkait. Kemudian yang keenam adalah kebijakan penagihan piutang. Dalam artian, ya ini kalian kalau nagih itu aktif atau pasif gitu loh. Ya, oleh karena itu harus rajin dan pintar-pintar menagih para salesman-nya atau para debt collector-nya agar perusahaan tidak menanggung risiko bisnis yang berkepanjangan. Nah, yuk, tadi kan sudah ada teorinya. Sekarang kita langsung praktek aja, ya. Di sini saya punya dua contoh, ya. Masing-masing contoh itu jawabannya bisa berbeda, tergantung tipe soalnya seperti apa. Oke. Nah, di bawah ini adalah data realisasi dan anggaran jualan PT Kelinci Ngebut selama kuartal 1 tahun 2017. Jadi kita dasarnya anggaran piutang itu pasti terkait dengan anggaran jualan. Dan kadang-kadang, saya bilang kadang-kadang loh ya, kadang-kadang itu juga membutuhkan data realisasi jualan. Ya, jadi ada anggaran, ada realisasi. Ya, tergantung nanti soalnya butuhnya gimana. Nah, kita lihat bahwa Desember 2016 ya, itu kemarin sudah terjadi realisasi jualan 80.000. Kemudian selama 3 bulan pertama tahun 2017 kita punya target jualan. Januari 85.000, Februari 90.000, Maret 95.000. Oke, lalu kemudian yang kedua, syarat pembayaran yang diberlakukan kepada para pelanggannya itu adalah sebagai berikut. Dalam artian, di setiap bulannya itu akan ada 50% tunai, ya. Terus kemudian 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% diperkirakan tidak tertagih dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Ya, jadi misalnya ya 50% tunai gampangnya seperti ini ya. Januari 85.000 artinya ya 50% tunai, 50% piutang kan jadinya kan, ya kan? Berarti kalau 50% piutangnya, berarti kalau tadi disuruh nyusun anggaran piutang, berarti ya 85.000 dikali 50%, 90.000 dikali 50%, 95.000 dikali 50%. Namun ada 1% yang diperkirakan tidak tertagih. Tetapi 50%-nya itu ya, itu nggak langsung 50% 85.000, 80% 90.000, nggak gitu. Karena ada 40% tuh apa dan 50%-nya itu 40%-nya itu kredit yang diberikan sebulan dan 10%-nya kredit yang diberikan 2 bulan. Jadi agak tricky di sini gitu loh. Tidak sekedar kali 50% aja. Nah, jadi gimana Pak cara nyusunnya? Ya seperti ini. Ya. Jadi pertama, kita harus menyusun perhitungan anggaran piutang usaha kotor tiap bulan di kuartal pertama. Oke, ya. Nah, terus kita gini, intinya adalah kita kan ada 50% kredit, ya kan? 50% kredit. Jadi setiap bulan kita hitung aja 85, 90, 95. Oke. Nah, namun masih ada yang namanya 10% kredit dari 2 bulan. Dalam artian misalnya, ini pasti ada alasannya kenapa ada realisasi. Kenapa? Karena 10%-nya dari 80.000 itu baru akan terkumpul di bulan kedua. Ya kan bulan kali 2 bulan. Artinya bulan pertama Desember, bulan kedua Januari. Ya, maka 10% dari 80.000 itu masukkan ke Januari, terus 85.000 kali 10% dimasukkan Februari, 90.000 dikali 10% masukkan Maret. Ya, maka selain tunainya selain apa penghitungan kredit yang terjadi pada bulan anggaran, ya, kita juga masih harus menambahkannya dengan 10% dari yang tersisa pada bulan lalu. Ya, oleh karena itu 50% kali anggaran bulan itu ditambah 10% kali realisasi atau anggaran bulan sebelumnya. Jadilah 3 angka ini. Kemudian langkah kedua, karena tadi ada kata-kata cadangan tak tertagih ya, cadangan penghapusan piutang usaha, maka kita juga harus ngitung cadangan penghapusan piutang usaha setiap bulannya. Nah, di sini kita kan punya 4 bulan ya. Maka 1%-nya dikalikan aja masing-masing dengan tiap bulan. 1% kali 80.000, 1% kali 85.000, 1% kali 90.000, 1% kali 95.000. Nah, oleh karena itu kita dapat 4 angka ini. Namun, karena kita ya disuruh menyusun anggaran piutang 2017 dan kita melihat bahwa pada langkah 1
bulan Januari itu kan dipengaruhi oleh dua faktor, ya kan? Angkanya yaitu apa? Yaitu dipengaruhi oleh angka kredit dari anggaran yang sama di bulan yang sama dan juga angka dari kredit yang dari bulan sebelumnya. Nah, oleh karena itu ketika kita ngomong taksiran piutang tak tertagih, bukan berarti kita Januari 850 doang, Februari 900 doang, Maret 950 doang. Tetapi kalau kita ngomongin Januari, berarti kita harus memasukkan faktor, ya, faktor anggaran piutang usaha pada bulan Januari dan bulan Desember. Maka di sini 850 tambah 800 sama dengan 1650 supaya ini bisa sevalid dengan yang di atas ini, langkah satu ini. Ya, itu. Februari juga sama. Februari kan di sini memasukkan unsur kredit di bulan Februari dan sisa kredit di bulan Januari. Oleh karena itu, cadangan piutang usahanya, cadangan penghapusan piutang usahanya, ya harus memasukkan unsur Februari dan unsur Januari. 900 tambah 850 sama dengan 1750. Dan Maret juga sama, ya. Nah, kalau langkah 1 dan langkah 2 kita sudah mengetahui angka-angkanya, tinggal kita masukkan saja dalam satu anggaran. Tetapi di sini judulnya adalah anggaran piutang usaha bersih karena kita ternyata mencadangkan penghapusan piutang usaha yang tak tertagih gitu. Maka di sini ya bikin aja tabel sebagus mungkin, judulnya gimana, keterangan Januari, Februari, Maret, kemudian piutang usahanya masukkan, tak tak tak, ya. Kemudian cadangan pembebasan piutangnya juga dimasukkan, tak tak tak, sehingga piutang usaha bersihnya, ya, anggaran piutang usaha bersihnya Januari 48.000 sekian, Februari 51.000 sekian, Maret 54.000 sekian. Ya, jadi ini adalah contoh pengerjaan anggaran piutang usaha dengan model soal seperti itu. Plus ada yang namanya cadangan penghapusan piutang. Oke. Nah, tapi contoh satu ini itu belum memasukkan salah satu unsur yang sudah kita bahas tadi yang terkait dengan 6 hal penting dalam penentuan anggaran piutang usaha. Ya, termasuk tadi term and condition tadi. Kan di sini soal ini nggak ada. Nah, kalau misalnya ya term and condition itu dimasukkan ke dalam soal, bagaimana? Nah, coba lihat contoh 2 ya, contoh 2. Di sini kita punya PT Naga Kembar. Ya, kita punya anggaran penjualan selama kuartal 1 2017 itu sebagai berikut. Januari 18 juta, Februari 32 juta, Maret 22 juta. Terus ya contoh 2 itu beda sama contoh satu. Karena contoh 2 itu melihat persoalan dari sudut pandang faktor-faktor penting tersebut. Di mana yang pertama, perusahaan itu berusaha membuat anggaran piutang dengan melihat sejarah perilaku pembayaran para pelanggannya selama ini. Ya, dan dari sejarah pembayaran para pelanggan selama ini, rata-rata ya, data pertama ya, 60% dari penjualan di tiap bulan ya itu dapat terkumpul dalam waktu 10 hari setelah bulan jualan. Oke, jadi misalnya ya Januari 18 juta. Nah, artinya 18 juta ini 60% 18 juta itu baru terkumpul bulan setelahnya. Berarti kan kita bisa mengekspektasikan 18 juta ini 60%-nya akan masuk di bulan Februari. Oke, dan ini ada keterangannya dalam waktu 10 hari setelah bulan jualan. Berarti ya antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Februari 60%-nya sudah bayar gitu loh. Ya, itu cara apa memahaminya. Terus yang kedua, 25% ya dari penjualan di tiap bulan itu dapat terkumpul dalam waktu di atas 10 hari dalam bulan yang sama di poin A, yaitu di dalam bulan setelah bulan jualan. Artinya ya 25% dari penjualan tiap bulan, misalnya 25% dari 18 juta itu akan terkumpul pada bulan berikutnya kan? Ya kan bulan setelah bulan jualan kan sama aja bulan berikutnya. Ya kan? Berarti kalau Januari berarti Februari. Jadi 25% itu juga sama akan dimasukkan ke anggaran piutang usaha di bulan Februari. Tetapi di sini bedanya adalah kalau A itu dapat terkumpul tanggal 1 sampai tanggal 10 Februari,
Kalau B itu terkumpulnya mungkin tanggal 11, antara tanggal 11 sampai tanggal 28 Februari misalnya gitu ya. Jadi konteks waktu ini harus diperhatikan benar-benar ya. Terus kemudian 15%-nya itu dapat terkumpul pada bulan kedua setelah bulan jualan. Nah, berarti ada yang ngaret nih berarti ini. Ya, ngaret dalam artian ya udah. Berarti kalau misalnya Januari ini 18 juta, 15%-nya ya, 15%-nya itu baru dapat dikumpulkan pada bulan Maret. Ya, jadi kita di sini ketika melihat A, B, C, kita harus siap bahwa satu bulan saja ya untuk angka di satu bulan itu ada dua hal yang akan mempengaruhi bulan berikutnya dan ada satu hal yang mempengaruhi dua bulan berikutnya. Oleh karena itu kita bisa ekspektasi bahwa kalau Januari aja itu akan menghasilkan anggaran di bulan Februari dan Maret, berarti kalau Maret berarti akan menghasilkan anggaran dari bulan April dan Mei. Itu berarti kita ekspektasi aja, berarti kita harus bikin anggaran dari apa namanya Februari sampai Februari, Maret, April, Mei gitu ya. Kita siap-siap seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian terkait dengan nomor A dan B, ya, kenapa kok harus ada waktu 10 hari? Karena ternyata syarat pembayaran untuk semua pelanggannya itu ditentukan 10 garis miring 10 garis miring net 30. Dan ini ya berlaku sebulan setelah bulan jualan. Jadi artinya bukan 10 hari setelah penjualan terjadi, tetapi sebulan dan 10 hari setelah bulan jualan terjadi. Seperti itu. Berarti kalau Januari, ya misalnya ya berarti ini yang terdampak. Artinya 60% orang ini, ya 60% dari penjualan, itu kan dia kan rajin, ya. Dia ngelunasi utangnya ke kita, itu dalam waktu 10 hari kurang setelah bulan jualan. Ini kan 10-10-nya 30 dan berlakunya sebulan setelah bulan jualan. Maka nanti 60% dikali 18 juta, ya hasilnya berapa? Nanti 10%-nya itu harus dipotong. Karena kita ngasih diskon ke mereka. Seperti itu. Nah, dari banyaknya info seperti ini dan logika, ya logika bahasa yang kita nalarkan, silakan hitung anggaran piutang yang tertagih tiap bulannya. Nah, sini perhatikan baik-baik. Ya, jadi bahwa di sini ya kita sudah mulai ngitung bahwa tadi kan ada bulan Januari, ya kan? Berarti kalau di sini semuanya ya, semuanya aja dari A sampai C aja itu istilahnya mengindikasikan bahwa bulan Januari kayaknya nggak ada di anggarannya karena anggaran paling paling apa paling eh, dekat pun ternyata adalah sebulan setelah bulan jualan kan, ya kan? Nah, oleh karena itu kita mulainya di bulan Februari. Nah, Februari ini isinya dari mana? Kayak tadi, yaitu 60% dari Januari, 25% dari Januari, ya. Nah, karena kita hitung 60% kali 18 juta dan 25% kali 18 juta. Kita hitung 60% kali 18 juta adalah 10.800.000. Sementara 25% kali 18 juta sama dengan 4,5 juta. Namun, bukan berarti 10,8 dan 4,5 itu langsung dijumlahkan. Karena apa? Karena kita di sini ada ini syarat pembayaran bahwa siapapun yang membayar dalam waktu kurang dari 10 hari setelah bulan jualan, maka dia akan dapat diskon 10%. Nah, oleh karena itu, maka kita masih harus mengeliminasi 10%-nya 10,8 juta supaya mendapatkan ya, jadi setelah kita tahu 60%-nya berapa, nah angka ini dikalikan dengan 10% akan menjadi diskon. Nah, diskon ini harus dikeluarkan dulu sehingga kita dapat yang namanya piutang bersih. Piutang bersih untuk orang yang 60% itu 9,7 juta. Nah, 9,7 juta sekian tambah 4,5 juta sekian, hasilnya adalah 14.220.000 untuk bulan Februari. Nah, kemudian kita masuk ke bulan Maret. Bulan Maret itu juga sama, ya, yaitu apa? 60% dari Februari kan masuk ke Maret. 25% dari Februari kan masuk Maret. Ya.
Nah, tapi untuk poin C itu mengindikasikan bahwa di bulan Maret itu ada faktor dari bulan Januari. Karena apa? 15% dapat terkumpul pada bulan kedua setelah bulan jualan. Kalau bulan jualannya Januari, yaitu 18 juta, maka 15%-nya baru bisa dapat terkumpul pada bulan Maret. Oleh karena itu, pada bulan Maret, ketambahan satu ini, yaitu 15% dikali 18 juta. Karena ada bagian dari Januari yang ketinggalan, nggak bisa masuk di bulan Februari, tapi masuknya di bulan Maret. 15% kali 18 juta adalah 2,7 juta. Nah, ini dulu disingkirkan dulu ya. Makanya agak menjorok sini karena kita nanti akan menghitung ini belakangan. Nah, terus kita ngitung dulu yang benar-benar bulan Maret dan bulan Februari kaitannya ya. 60% kali 32 juta, 19,2 juta. 10% dari 19,2 juta, 1,92 juta. Kalau dikurangi jadinya 17 juta 280 ribu. Kemudian ditambahin dengan porsinya 25%, 37 juta. Tetapi porsi ini tidak dapat potongan karena dia cuma lunasi tepat waktu, tidak berhak dapat diskon. Maka 17,2 juta ditambah 8 juta sama dengan 25,28 juta. Tapi 25,28 juta ini harus ditambah dengan 2,7 juta yang merupakan item yang ketinggalan dari bulan Januari. Jadinya 27 juta 980 ribu. Sekarang piutang yang tertagih bulan April adalah seperti ini ya. Jadi prinsipnya sama dengan bulan Maret ya. Ada yang ketinggalan dari bulan Februari 15 kali 32 juta sama dengan 4,8 juta. Dihitung belakangan nanti. Nah, kita sekarang ya 60% dikali 22 juta sama dengan 13 juta 200 ribu. Kena potongan 10% 13, dari 13,1 juta 1,3 juta. Jadi kalau 13,2 dikurangi 1,3 juta sekian sama dengan 11,8 juta sekian. Ya, kemudian ditambah dengan hasil antara 25% kali 22 juta yaitu 5,1 juta, hasilnya adalah 17 juta 380 ribu. Nah, 17 juta 380 ribu ini ditambah 4,8 juta tadi sama dengan 22 juta 180 ribu. Mirip lah ya caranya dengan bulan Maret. Ya, mirip. Tinggal kalau Maret ada sisa di bulan Januari, kemudian baru ngitung yang Februari. Ya, kalau bulan April berarti ada sisa dari bulan Februari, terus ada juga yang kaitannya dengan Maret. Nah, kalau bulan Mei gimana? Lah bulan Mei, ya di sini kita lihat bahwa bulan Mei itu masih ada sisa dari bulan Maret, ya kan? Mei dikurang 2 bulan kan Maret. Tetapi apakah di soal ada anggaran penjualan untuk April? Tidak ada kan? Lah kalau memang soalnya memang tidak ada, tidak ketahui, ya kita hanya ngitung sisanya saja yang dari bulan Maret. Yaitu 15% kali 22 juta, yaitu 3,3 juta. Sehingga total jumlah anggaran piutang Februari sampai dengan Mei adalah 67 juta 680 ribu rupiah. Dan sebaiknya kalian tidak berhenti sampai sini aja. Dalam artian gini, kalau kalian sudah selesai ngitung, ya kemudian total jumlah anggarannya sekian pak, kalian orek-orek, ya orek-orek dalam artian tuh dihitung dulu, dipastikan dulu bener nggak jawabannya kayak gini. Ya caranya membuktikannya adalah seperti ini. Ya, pembuktian benar atau salahnya perhitungan akhir itu bisa dilakukan dengan menjumlahkan ini total jumlah anggaran ini 67,68 dengan total rupiah potongan 10% yang ada di bulan Februari sampai dengan April. Jadi kita kan tahu nih 1,180 ribu ya. Terus ini 1.920 ribu ya kan. Nah, terus di sini ada 1.320 ribu. Tiga-tiganya kamu jumlahkan ya. Terus hasil penjumlahannya coba ditambahkan dengan 67.650 ribu. Dan kalau misalnya jawabannya itu sama dengan total anggaran jualan di soal awal yaitu 72 juta. Ya, ini kan di sini kan 70 juta kan ini 18 tambah 32 tambah 22 ya kan jadinya adalah 72 juta. Kalau sama dengan 72 juta berarti jawaban ini adalah benar, berarti Anda sudah mengerjakannya dengan teliti. Oke ya, jadi ini contoh satu dengan soal seperti itu jawabannya begitu, contoh dua dengan tipe soal seperti itu jawabannya begitu. Sekarang tantangan buat nih sekarang poin pentingnya ya. Jadi pertama pahami dulu persoalan ya.
mana persentase yang merupakan persentase tunai dan mana yang persentase yang merupakan persentase kredit. Karena nanti terjadinya uang tunai masuk itu jadi persoalan utama di anggaran kas masuk, sementara penjadwalan kredit untuk ditagih nanti itu menjadi persoalan utama di anggaran piutang usaha. Jadi anggaran piutang usaha itu seolah-olah bercerita tentang pada bulan ini berapa dan dari periode apa masih ada piutang usaha yang harus kutagih nantinya. Sementara anggaran kas masuk itu adalah tentang pada bulan ini berapa dan dari periode apa akan ada uang yang masuk secara real atau tunai. Seperti itu. Ya, nah terkait dengan anggaran piutang usaha dan anggaran kas masuk yang terkait dengan anggaran piutang usaha, coba ini adalah latihan soal dari saya, silahkan kalian kerjakan. Boleh di kertas, ya, boleh di Excel, silahkan kumpulkan, ya nanti di silahkan kumpulkan nanti di apa namanya di Kulino, ya, deadline-nya sama minggu depan, dan ini bisa dilihat panduannya di buku Navarin. Di sini saya menyusun soal yang sifatnya itu hanya ngubah, ya. Saya hanya ngubah angkanya saja, tetapi di buku Navarin ada contoh soal yang persis tipe soalnya seperti ini. Dari situ silakan Anda ya itu asah ketajaman kalian, terutama membedakan tunai dan kredit. Makanya di sini yang saya bikin susah adalah syarat pembayarannya 50% tunai dan 50% kredit. Ya, karena saya pengen tahu kalian cukup jeli nggak untuk memisahkan ini berarti masuknya anggaran tunai dan mana anggaran kas masuk dan mana yang masuk anggaran piutang. Ya, ini yang saya persulit di sini. Ya, dari total 50% kredit tersebut dijadwalkan akan terima 8% sebulan setelah jualan dan 20%-nya 2 bulan setelah penjualan. Maka silakan ya hitung anggaran piutang usaha dan hitung anggaran kas masuk. Jadi di sini konteksnya adalah piutang usaha dan kas masuk dipisah. Berarti tidak bisa dikerjakan seperti contoh 2 dan apalagi tidak bisa dikerjakan dengan contoh 1 seperti itu. Ya. Oke, sekaligus saya ingin nguji siapa yang sudah dari awal itu sudah punya bukunya dan nurut dari situ. Ya. Dan ini juga ada satu lagi latihan, tapi ini latihan mandiri, nggak usah dikumpulkan. Oke, nggak usah dikumpulkan dalam artian kalau kalian sudah bisa bikin ini, kalian kumpulkan, coba kalian uji sendiri diri kalian sendiri. Ya, ini gimana caranya ngerjain. Seperti itu. Oke, baik itu aja dari saya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya di video ini. Semoga ini bisa membantu kalian, termasuk juga buku referensi yang akan banyak kalian pakai demi mengerjakan latihan soal dari saya. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di video minggu depan.